Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Media Italia La Repubblica yang disetir oleh Pianeta Milan mengungkapkan bahwa Gary Cardinale, pemilik Redbird Capital yang juga merupakan pemilik AC Milan, telah menjajaki kemungkinan mendatangkan investor baru dari kawasan Timur Tengah. Dilaporkan bahwa Cardinale telah aktif mencari investor yang bersedia mengambil tanggung jawab pembayaran kembali pinjaman vendor kepada Elliott Management. Sebagaimana kita tahu, pengusaha Amerika itu membeli AC Milan di angka 1,2 miliar euro, di mana setengahnya berasal dari pinjaman vendor sekitar 550 juta euro yang diberikan oleh Elliott ditambah bunga. Inisiatif mencari investor dari Timur Tengah timbul setelah Cardinale pada tahun sebelumnya diharapkan menerima investasi sekitar 200 juta euro dari Kaiser Permanente yang akhirnya batal. Kaiser Permanente adalah entitas penting di dunia layanan kesehatan swasta yang memiliki hubungan kuat di Amerika. Rencana awalnya adalah Kaiser Permanente akan berinvestasi di Redbird dan secara tidak langsung di AC Milan. Namun, pembatalan rencana tersebut menyebabkan kekosongan dana sebesar 200 juta euro yang diharapkan oleh Cardinale. Situasi ini mendorong upaya mencari investor baru, terutama dari Timur Tengah, untuk membantu mengisi kekosongan tersebut. Setelah hasil imbang melawan Salernitana, posisi pelatih AC Milan Stefano Pioli kini dalam sorotan dan mungkin terancam digantikan sebelum musim berakhir. Namun, perbincangan tentang kemungkinan Ignazio Abate menggantikannya sebagai pelatih sementara tidak menarik perhatian Rossoneri. Isu mengenai kemungkinan promosi manajer tim Primavera Ignazio Abate menjadi bahan perbincangan di media. Hal ini terutama dikarenakan performa gemilang yang dia tunjukkan. Tim Primavera yang diasuh berhasil menempati puncak grup di UEFA Youth League dan hanya tertinggal 4 poin dari Inter di peringkat liga. Dalam wawancara dengan Milan News, jurnalis dari Corriere della Sera, Carlos Passerini, dimintai pendapatnya mengenai potensi Abate menggantikan Pioli sebagai caretaker. Dia menegaskan bahwa klub tidak sepenuhnya tertarik dengan opsi ini, lebih memilih agar Abate yang berusia 37 tahun meniti jalur alami menuju posisi puncak karirnya. Meskipun ada pembicaraan bahwa Abate mungkin bisa dipromosikan, namun pandangan klub adalah bahwa risiko yang ada jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan dari opsi tersebut. Ada juga risiko kehilangan seorang manajer yang pada saat yang tepat bisa menjadi sosok yang sangat baik di masa depan, ungkap Passerini. Jelang jendela transfer Januari, ekspektasi untuk merekrut striker baru oleh AC Milan telah bergeser. Performa membaik secara drastis dari Luka Jovic telah membuat posisi striker tidak lagi menjadi prioritas utama. Jurnalis Antonio Vitello dari Milan News melaporkan bahwa fokus Milan kini beralih ke area lain di tim dan posisi striker tak lagi jadi prioritas. Masalah cedera jangka panjang di lini pertahanan, terutama absennya Malick Thiaw, Pierre Kalulu dan Vicky Tomori, menandakan kebutuhan mendesak untuk merekrut 2 pemain baru di lini pertahanan mereka. Sementara Matteo Gabbia menjadi pilihan pertama, rencana untuk pemain kedua masih menjadi misteri bagi Rossoneri. Namun setelah performa memuaskan Luka Jovic dalam beberapa pertandingan terakhir, fokus Milan saat ini bukan pada merekrut striker baru. Luka Jovic telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa, mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist dalam 5 pertandingan terakhir. Namun, Milan tetap waspada terhadap potensi peluang di pasar transfer. Mereka khususnya memperhatikan Serhou Guirassy, striker yang sedang tampil cemerlang bersama Stuttgart musim ini dengan klausul pelepasan sebesar 17 juta euro yang menarik minat mereka. AC Milan menyadari pentingnya memperkuat lini belakang. Namun, jendela transfer juga merupakan kesempatan untuk menutup kekurangan yang tidak boleh disia-siakan. Jika ada kesempatan yang tepat, Milan siap untuk bertindak, tetapi keputusan yang diambil haruslah tepat.
Krisis yang melanda lini pertahanan AC Milan semakin terasa setelah cedera terbaru yang menimpa Fikayo Tomori. Dan dengan absennya Tomori, Malick Thiaw dan Pierre Kalulu, itu artinya Milan tidak punya pilihan selain merekrut 2 bek tengah baru di bursa transfer Januari. Keadaan lini pertahanan tengah Milan semakin tidak menentu karena ketiganya harus absen dari lapangan untuk jangka waktu yang cukup lama. Media Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penting bagi Milan untuk merekrut 2 bek tengah baru dalam waktu dekat. Matteo Gabbia yang kembali dari masa pinjamannya di Villarreal lebih cepat dari yang diperkirakan akan menjadi opsi pertama. Namun, klub masih membutuhkan penambahan 1 pemain lagi dan pilihan mereka saat ini tertuju pada Clement Lenglet. Lenglet yang sedang dipinjamkan ke Aston Villa dari Barcelona memiliki peluang untuk bergabung dengan Rossoneri. Meskipun Barcelona bersedia mengirimnya, Aston Villa menolak untuk memperbolehkannya pergi dan berharap agar Lenglet tetap berada di sana selama masa pinjaman. Meski demikian, ada keyakinan bahwa masalah ini bisa diatasi. Meskipun AC Milan masih tertarik pada Jakub Kiwior, kemungkinan kepindahannya sangat kecil. Arsenal, klub Kiwior saat ini tidak bersedia meminjamkan pemain internasional Polandia itu dan mereka tampaknya tidak akan mengubah keputusannya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.